Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga malam hari ini kita masih diberikan petunjuk dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini. Demikian juga kita mampu untuk meluangkan sedikit waktu kita untuk bisa menghadiri majelis ilmu, walaupun di luar kondisinya hujan atau terang lah, terang deh, sukiah hujan, sampai sini terang, masya Allah. Itu semua berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat serta salam marilah senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pengajian kita membahas kisah-kisah di dalam Al-Quran. Kita masih berada di dalam kisah keluarganya Luqman, dan kita memasuki nasihat yang ke-9, yang mana nasihat ini masih gandeng satu ayat dengan nasihat yang ke-8 sebelumnya yang berkaitan tentang tawadhu. Di mana di dalam ayat yang ke-19 surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqsid fi masjidika wa ghudud min sautik inna ankaral aswati la sawtul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lembutkanlah suaramu ketika sedang berbicara. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Dan telah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan waqsid fi masjidika, dan sederhanakanlah kamu di dalam berjalan. Kalau Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa mana ayat ini, yaitu berjalanlah dengan sikap pertengahan. Jangan terlalu lambat seperti orang malas, demikian juga jangan terlalu cepat seperti orang tergesa-gesa, tapi tenanglah dalam berjalan. Jadi tidak terlalu lambat seperti maten, jangan lambat banget, atau terlalu cepat, gitu kan? Seperti orang apa Pak? Kalau terlalu cepat itu Pak, seperti orang mau terlambat masuk kerja, gitu kan? Kesusu. Tapi pertengahan. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Kalau penjelasan Imam As-Sa'di rahimahullah taala, yang dimaksud dengan waqsid fi masjidika itu adalah berjalanlah dengan sikap tawadhu, dan janganlah bersikap sombong dan takabur. Karena terkadang orang dari gaya jalannya saja itu sudah kelihatan ini orang sombong banget. Kelihatan Pak dari jalannya. Biasanya gimana Pak?
Kalau jalan contohnya, itu contohnya. Sehingga dalam nasihat yang ke-8 ini, Luqman menasihati anaknya itu jadilah orang yang tawadhu. Dan kemarin telah kita jelaskan apa itu sifat tawadhu, kemudian keutamaannya, demikian juga perkataan ulama tentang sifat tawadhu. Kemudian kita maju ke nasihat yang selanjutnya, yaitu waghdud min sautik, dan lunakkanlah suaramu, lembutkanlah suaramu. Kapan? Ketika berbicara dengan orang lain, terutama ketika berbicara dengan orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Maka hendaknya kita melunakkan suara kita. Jangan sampai kita kemudian mengangkat suara kita, karena Allah mengumpamakan seburuk-buruk suara itu adalah suaranya keledai. Apa korelasinya antara berbicara keras dengan suara keledai, Pak? Tentu ayat Al-Quran tidak datang tanpa ada hikmah, tidak mungkin, Pak. Kenapa Al-Quran ini menyebutkan tentang agar kita itu kalau ngomong lembut, jangan ngomong dengan suara yang keras, kemudian digandeng dengan perumpamaan suara keledai. Tentu ini ada apa? Ada hikmahnya. Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Tafsir Karimir Rahman, Tafsir Karimir Rahman. Seandainya mengeraskan suara itu ada faedah dan manfaatnya, tentu Allah tidak menyatakan secara khusus dalam ayat ini dengan suara keledai. Berarti apa? Ini orang kalau ngomong kasar terus itu seperti suaranya ngomong keledai. Sehingga termasuk akhlak seorang mukmin itu kalau ngomong lembut, ya nggak terlalu pelan, nggak terlalu keras. Tapi orang akan nyaman ketika berbicara dengan kita. Tapi kalau lawan bicara kita itu ngomongannya keras, kasar, yakin kita tidak akan nyaman berada dengan dia. Dan kita pun tidak mau lagi ngomong dengan dia. Apapun dia, Pak, siapapun dia. Misalkan kita ke pasar beli buah, tapi bakulnya ngomong, keras banget, Pak. Yakin cukup sekali saja. Mending tuku neng bakulian, Pak. Demikian juga kalau misalkan kita ke bengkel, lah monire ya Allah kalau ngomong seperti orang marah-marah, padahal kita di situ pelanggan, dimarah-marahin cukup sekali saja, nggak bakal balik lagi. Demikian juga kalau kita masuk ke rumah sakit, ketika pelayanannya di resepsionisnya itu seperti orang ya Allah dibentak-bentak kasar, yakin itu kan nggak mau lagi ke rumah sakit ini. Apalagi periksa ke klinik, dokternya ya Allah ini periksa orang sakit kayak periksa binatang aja kasar begini gitu kan. Yakin cukup sekali aja, nggak mungkin balik lagi. Demikian juga kepada ibu kita atau orang tua kita terutama, maka hendaknya kita itu memiliki sifat ini, Pak. Berkata dengan lemah lembut. Imam Mujahid rahimahullah ta'ala itu ketika menjelaskan ayat ini, menerangkan ayat ini sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sejelek-jelek suara itu adalah suara keledai. Sejelek-jelek suara itu suara
keledai. Jadi siapa saja yang berbicaranya itu senengnya keras, padahal tidak momennya untuk keras, maka ia mirip dengan keledai dalam hal mengeraskan suara. Dan suara seperti ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ketika Nabi baru datang, ada seorang sahabat yang pada waktu itu belum masuk Islam, yaitu Abdullah bin Salam. Dia adalah seorang pendeta Yahudi. Pada waktu itu belum masuk Islam, Pak. Belum masuk Islam. Tapi ketika mendengar berita kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah, dia penasaran, yang mana toh Nabi Muhammad itu yang digandrungi oleh orang-orang Ansor di kota Madinah, yang kedatangannya disambut dengan teriak gembira. Kayak apa toh orangnya? Kayak apa toh orangnya? Kemudian di kerumunan orang, Abdullah bin Salam meriksa ke dalam, yang mana toh? Ketika pertama kali melihat wajahnya, Abdullah bin Salam langsung mengatakan, wajahnya merupakan wajah orang baik. Jadi wajahnya itu sudah kelihatan, Pak. Ini wajah orang baik, wajah orang jujur. Kemudian ketika ngomong, ketika pertama kali omongan yang didengar oleh Abdullah bin Salam adalah omongan yang lembut, kemudian memerintahkan hal-hal yang berkaitan dengan lemah lembut kepada sesama muslim, Abdullah bin Salam langsung luluh hati, Pak. Oh, ini perkataannya Nabi. Afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu wa nasu finniyam tadhulul jannata bisalam. Itu perkataan yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam. Afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan salinglah memberi makanan, wasallu wan nasu finniyam, dan sholatlah ketika orang-orang pada tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Abdullah bin Salam semakin kesengsem dengan apa? Nabi. Baru dengan omongannya yang pertama. Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Luqman betul-betul menasehati anaknya agar kelak jadi orang yang lembut. Kalau ngomong itu enggak, kenceng, enggak kasar. Apalagi gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, cepet tua. Padahal ini hal sepele, tapi gampang ngotot. Wah, tuh, terus. Orang yang waras enggak melayani, Pak. Yakin mending ngalah daripada apa? Daripada melayani orang yang seperti ini. Dan kalau ada orang-orang yang seperti ini, yakin orang-orang akan menjauhi, Pak. Akan menjauhi. Kemudian terkait dengan perkataan lemah lembut kepada orang tua, terkhusus dengan permasalahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 88, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan berendah dirilah, rendahkanlah dirimu dan suaramu ketika kamu bertemu dengan orang tuamu, karena bentuk kasih sayang. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah agar seseorang itu berlaku lemah lembut.
baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Dan hendaknya dia tawadhu, sama dengan ayat yang sebelumnya. Jadi ayat ini itu berlaku umum untuk setiap perkataan dan perbuatan, yaitu kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Jadi berlemah lembut dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqfid janahaka lil mu'minin." Dan berendah dirilah kalian, berendah hatilah kalian terhadap orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Ali Imran ayat 159. Kalau seandainya Nabi itu orangnya tidak lemah lembut dalam perkataan dan dalam perbuatan, yakin orang-orang di Mekah akan lari. Yakin akan lari. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah, berlemah lembutlah kamu wahai Muhammad terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan lari darimu. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita seorang dai, kita harus lebih lebih sabar ketika menghadapi macam-macam mad'u. Kalau saya ngisi di sini itu ngisi yang paling nyaman, Pak. Kenapa? Isinya orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu, insya Allah di sini. Tapi kalau masuk ke kampung-kampung, begitu harus lebih sabar, Pak. Harus lebih sabar. Apalagi kalau yang kita hadapi itu betul-betul orang yang awam, betul sekali, betul-betul awam. Pernah saya ngisi pengajian itu Pak, karena ada tamu wali santri, akhirnya agak telat Pak, ngebut sampai sana, sholatnya sudah selesai, saya belum datang. Lihat ustadznya datang, mukanya, ayo masuk pengajian, enggak, pulang semua. Ustadznya datangnya telat sih, dia gitu Pak, ngapunten Pak, saya bilang ngapunten, tadi ada wali santri. Ya udah Ustaz, tuh jawabannya udah pada pulang. Ya wis libur. Sabar Pak, memang harus sabar memang menghadapi orang yang seperti itu. Dan memang para ulama itu memberikan sebuah kaidah, kalau kita ingin melihat kematangan akal seseorang, lihatlah ketika kita berselisih dengannya. Dia lihatlah ketika marah gitu Pak, atau ketika berselisih, dia akan gampang mengangkat suara atau enggak. Kalau dia gampang mengangkat suara, itu kata para ulama, itu akalnya belum matang. Ya memang sabar Pak, masya Allah. Ini tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana kisahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Yang mana kita tahu kualitas keilmuan Imam Asy-Syafi'i. Suatu ketika ada seorang pemuda yang menurut kita itu bersemangat dalam menuntut ilmu dan baru belajar menuntut ilmu. Ngajak debat Imam Syafi'i, bayangkan. Ngajak debat Imam Syafi'i. Ngajak debat tentang permasalahan-permasalahan yang jelimet. Permasalahan fikih yang jelimet yang terjadi khilaf di dalamnya. Imam Syafi'i tenang aja Pak. Walaupun dia sampai ngomong menggebu-gebu, Imam Syafi'i tenang aja. Baru setelah dia selesai ngomong, kamu selesai? Iya. Saya boleh minta tolong? Iya. Coba praktekkan wudhumu gimana? Gitu.
Coba praktekkan tata cara wudhu gimana. Kemudian dipraktekkan sama benda tersebut. Setelah dilihat wudhunya oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i cuma mengatakan, Mas, perbaiki dulu tata cara wudhu. Ini dipakai sehari minimal 5 kali. Tidak usah membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terlalu pelik. Diam, Pak. Imam Syafi'i tidak marah. Imam Syafi'i biasa saja. Begitulah akhlaknya para ulama. Tidak gampang ngangkat suara, tidak gampang marah, tidak gampang istilah kita itu menggetak orang untuk menampakkan bahwa kita itu pantas untuk disegani, untuk menampakkan bahwa kita itu pantas untuk ditakuti. Enggak, justru orang akan menjauh, bukan malah menghormati. Nah, kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, dan hadis yang dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama dengan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ali bahwa di surga itu terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Piye maksudnya Ustaz? Karena kita belum masuk ke surga. Artinya kamar ini sungguh sangat-sangat istimewa, sungguh sangat-sangat istimewa. Kemudian seorang Arab Badui bertanya, wahai Rasulullah, liman hadhil ghuraf, untuk siapa kamar-kamar ini? Kira-kira diperuntukkan untuk siapa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, liman atobal kalam wa amat to'am wa adamas siyam wa sholla lillahi billaili wan nasu niyam. Untuk orang-orang yang bagus perkataannya, lembut perkataan, bukan orang-orang yang kasar perkataan. Kemudian bagi orang-orang yang suka memberi makan orang lain, bagi orang-orang yang sering berpuasa, bagi orang-orang yang sering sholat dalam kondisi manusia yang lain tertidur. Berarti orang yang perkataannya kasar itu terhalang dari mendapatkan kamar-kamar ini, terhalang mendapatkan dari kamar-kamar. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita, kalau misalkan ada orang ngeyel-ngeyelan dengan kita atau ngajak ngeyel-ngeyelan dengan kita, padahal itu hal-hal yang nggak terlalu penting banget, apalagi kemudian sampai meninggikan omongan, mending kita ngalah, walaupun kita dalam kondisi yang benar. Kenapa? Ini hal sepele, nggak perlu kita padu, apalagi sampai omongannya keras. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada orang yang seperti ini mau ngalah itu dengan apa? Istana di pelataran surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku menjamin sebuah istana di pelataran surga bagi orang yang suka meninggalkan debat kusir, yang suka ngalah, Pak,
ketika diajak padu dengan hal-hal yang apa? Tidak berfaedah. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu sebenarnya di posisi yang benar, di posisi yang benar. Tapi dia apa? Ngalah. Wes lah, sing waras ngalah. Iki nek dilayani malah dadi padu. Karo tonggo malah gur dadi rame. Isin karo wong liya, Pak. Ini dijamin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan rumah di pelataran surga. Banyak kan Pak kita dapati orang-orang yang ngobrol, baru ngobrol, yang ini ngotot, ya orang itu dengan ini. Kalau diteruskan, ya wes, foto-foto orang waras ya Pak. Sing waras ngalah, ya. Sing waras mesti ngopo ngalah. Demikian juga masuk dalam hal ini itu apa Pak? Kalau kita sedang menghadapi istri kita yang lagi ngomel-ngomel Pak, ngomel-ngomel. Ketika kita tahu bahwa ini adalah permasalahan sepele, ini kalau dilayani malah membuat rumah tangga jadi runyam, malah membuat masalah tidak selesai, mending kita apa Pak? Diem aja, sudah. Mending diem. Ini memang berat Pak, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjamin orang tersebut dengan apa? Rumah di pelataran surga. Kita lihat kisahnya rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengangkat suara di depan Nabi, mengangkat suara. Di luar ada Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Pas mau ngetok pintu, bayangkan Pak. Jadi Abu Bakar ketika pas mau ngetok pintu, itu dengar suara Aisyah itu lagi kenceng banget Pak. Padahal sama siapa? Nabi, suaminya. Ketika gedung pintu dibuka, kemudian Abu Bakar, apakah kemudian Nabi mengatakan, dibakar anakmu, kurang ajar, sama suaminya, omongannya keras begitu, omongannya kasar, sama Rasulullah gitu kan? Enggak. Padahal Abu Bakar pun juga mau marah ketika dengar Aisyah seperti itu. Tapi kemudian Rasulullah menghalangi. Enggak, udah Abu Bakar, enggak apa-apa, enggak usah dipermasalahkan. Setelah Abu Bakar pergi, kemudian Nabi pun mengatakan kepada Aisyah, tuh kan, kita impaskan, gitu kan. Aku tadi sudah menyelamatkanmu dari bapakmu, udahlah kamu nggak usah marah lagi. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jarang yang namanya ketika istrinya lagi ngomong kencang, kemudian Nabi melayani, saya ini Nabi, saya Rasul, enggak Pak. Slow. Akhirnya apa? Sudah selesai masalahnya. Dan ini kita dapat apa? Ya tadi, kalau kita meninggalkan debat presiden tadi nggak ada wujudnya, dapat rumah di pelataran surga. Terlebih lagi terhadap orang tua kita, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala itu meriwayatkan di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Suatu ketika ada seorang tabi'in bernama An-Najdah. Itu dia telah melakukan dosa. Kemudian dia menganggap dosa yang dilakukan itu dosa besar. Sehingga dia takut, ini dosa ini kira-kira dosa besar atau tidak ya. Kemudian dia pergi ke Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Wah, ini pintar sekali Pak. Ketika mendapati masalah yang kira-kira bingung, kira-kira nggak tahu ini yang mana, pergi kemana? Ke ulamanya Abdullah bin Umar. Sehingga ini patut kita contoh. Kalau kita menemui suatu permasalahan yang kita itu bingung, tanyakan kepada orang yang tahu. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Dan kalau misalkan kita ditanya kemudian nggak tahu, jawab saja tidak tahu, Pak. Jangan eto-etonya sok tahu, bahaya. Dalam masalah agama, kalau kita betul-betul tidak menguasai, sudah bilang aja nggak tahu. Coba tanya yang lebih tahu. Makanya dalam peribahasa Jawa itu ada satu peribahasa yang sangat bagus. Dadi wong sing bisa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa bisa. Ini saya melihat peribahasa ini itu ketika naik bis dari Semarang ke Solo, Pak. Di atas sopirnya itu ada tulisan gitu. Dadi wong sing bisa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa bisa. Karena waktu itu saya sedang mondok, masih santri, saya belum paham bahasa Jawa, bingung. Ini ngomong ini ya. Sampai pondok tak tanyakan sama Pak D atau Pak D yang Pak Sakras ya. Pak D, ini artinya apa Pak D? Wong ini artinya saya, Mas. Jangan jadilah orang yang bisa sadar diri. Jangan jadi orang yang merasa bisa. Oh, bagus sekali. Itu dalam ilmu agama harus kita terapkan, Pak. Hati-hati. Imam Malik saja ketika ditanya sama seorang muridnya dari Andalus, datang dari negeri Andalus, sekarang Spanyol dan Portugal, datang ke Imam Malik ingin bertanya beberapa pertanyaan karena dirasa hanya Imam Malik yang tahu tentang masalah ini, karena Imam Malik pada waktu itu memang ulama yang sudah sangat terkenal keilmuannya. Ketika sudah datang di majelisnya Imam Malik, kemudian bertanya satu persatu, sebagian besarnya Imam Malik menjawab la adri, nggak tahu. Yang nanya protes, wahai Imam Malik, kalau Anda nggak tahu lah, kemudian saya mau bertanya sama siapa? Ya Imam Malik pintar, Pak. Ini masalah agama. Kalau misalkan ragu-ragu atau nggak tahu, bilang saja nggak tahu. Nah, kembali ke kisah An-Najdad. Dia langsung pergi ke siapa? Abdullah bin Umar. Sahabat yang ya istilah kita paham. Kemudian bertanya, wahai Abdullah bin Umar, aku telah melakukan perbuatan dosa. Kira-kira termasuk perbuatan dosa besar atau enggak? Lalu ditanya, kamu melakukan dosa apa? Kemudian tidak disebutkan oleh rawinya dosanya apa. Ini termasuk adab, Pak. Kenapa? Menyembunyikan aib orang lain. Tidak disebutkan dosanya apa. Saya tadi ini kira-kira melakukan dosa apa atau kok sampai dikatakan dosa besar. Tidak disebutkan oleh rawinya. Lah ini bagus sekali, Pak. Pokoknya yang penting Ibnu Umar mengatakan itu bukan termasuk dosa besar. Kemudian Ibnu Umar menyebutkan dosa besar itu ini ada 9. Kemudian Ibnu Umar bertanya lagi, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Maka An-Najd langsung mengatakan, ya, saya jelas ingin masuk ke surga. Kemudian An-Najd berkata, Ibnu Umar berkata kepada An-Najd, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian An-Najd menjawab, masih, tapi tinggal ibu. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya, seandainya engkau ketika berbicara dengan orang tuamu itu lemah lembut, kemudian kamu juga ngasih makanan ke orang tuamu, maka sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Tentu Ibnu Umar tidak asal-asalan ngomong seperti ini, Pak. Dia mengkorelasikan apa? Dengan berkata lemah lembut. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang laki-laki,
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi hukmi sohbati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Maka Nabi mengatakan ibumu, kemudian siapa lagi? Ibumu, kemudian siapa lagi? Ibumu, kemudian siapa lagi? Bapakmu. Sebagian kita mungkin memahami bahwa hadis ini adalah menunjukkan berbakti kepada ibu 3 kali lipat lebih dibandingkan dari bapaknya. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengambil sebuah pemahaman yang bagus, Pak. Apa? Ketika pertanyaannya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Berarti kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain, Pak. Kita berbuat baik kepada teman kita berbuat baik kepada tetangga kita berbuat baik kepada guru kita, kepada murid kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Kira-kira dari berbuat baik itu yang paling berhak untuk berbuat baik itu siapa? Ternyata kepada ibu. Berarti kalau selama ini kita sama bos kita bisa nunduk, itu Pak ya. Kalau sama bos kita itu bisa berbuat baik. Tapi kalau sama ibu kita tidak bisa senunduk dengan bos, berarti kita belum bisa mengamalkan hadis ini, Pak. Kalau kita di depan bos kita yakin nggak bakal kita diajak ngobrol kemudian sambil main HP. Orang bakalan nggak ada gua yang sebodoh itu, Pak. Dijak ngobrol bosnya malah tinggal main HP. Tapi betapa banyak anak yang ketika diajak ngobrol orang tuanya malah main HP. Padahal bosnya sama orang tuanya mana yang lebih berhak untuk kita berbuat baik, Pak? Orang tua. Kita berkata lembut kepada bos kita. Yakin kalau sama atasan kita masih ngomongnya lembut sekali, ditata omongannya. Tapi kalau sama orang tua kita ditata enggak? Kalau enggak ditata, kita belum mengamalkan hadis ini. Kenapa? Ternyata perkataan kita dengan orang tua kita itu lebih jelek daripada kita kepada bos kita. Kalau kita sama atasan kita begitu ditata, begitu bagus, begitu lembut, tapi kalau sama orang tua asal-asalan. Itu mana hadis seperti itu, Pak, yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kita memang dituntut berbuat baik kepada orang lain, dituntut untuk berlemah lembut kepada orang lain. Tapi kelemah lembutan kita kepada orang tua itu mengalahkan kelemah lembutan kita kepada semuanya. Berat memang, susah mengamalkan hadis ini, kecuali orang-orang yang betul-betul diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi ketika orang tua kita sudah tua. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan kariman. Janganlah kalian mengatakan kepada orang tua kalian uff. Uff itu dalam bahasa kita apa, Pak? Gitu kan? Gitu loh, Pak. Istilah gitu. Sesok teko nang omah Bu ayo. Bu, sesok sibuk aku Bu gitu. Itu dalam ayat tersebut sudah termasuk durhaka. Sudah termasuk durhaka. Kalau misalkan nggak bisa jangan bilang Bu. Tapi bilang ngapunten Bu. Dengan bahasa yang lain. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menghardik mereka. Janganlah berkata kasar kepada orang tua. Namanya orang tua, semakin tua pendengarannya semakin berkurang. Sehingga jangan sampai kita teriak-teriak di depan orang tua kita, Pak. Betapa banyak kita dapat di anak-anak mbok dipandang pipis kuwi kasur. Ya Allah, iki ngomong karo gue kaya ngomong karo apa?
Kaya karo pembantune karo anake kan. Itu durhaka enggak usah? Durhaka seperti itu. Jadi jangan anggap kedurhakaan kepada orang tua kita itu hanya seperti menelantarkan orang tua, kemudian membantah orang tua, kemudian membuang orang tua. Iya, itu salah satu atau diantara kedurhakaan terhadap orang tua. Tapi kedurhakaan kepada orang tua itu bertingkat-tingkat, Pak. Yang paling rendah itu yang mengatakan itu, itu termasuk kedurhakaan yang paling rendah. Kedurhakaan yang paling rendah saja sudah dilarang dengan tegas sama Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kedurhakaan yang lebih dari sekedar perkataan apa? Waqul lahuma qaulan karim, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lembut yang menunjukkan kasih sayang. Betapa banyak sekarang itu orang tua, ya Allah, gitu kan. Bahkan kemarin dosen saya itu cerita, dia berencana sama temennya ingin membuat pondok lansia. Pondok lansia. Jadi orang-orang tua yang sudah pensiun, yang tidak betah sama anaknya dan anaknya tidak mau ngurus, mending mondok saja. Mending mondok. Kemudian dibanding ke Bogor, di sana ada pondok lansia. Rata-rata yang mondok di situ atau Pak? Ketika ditanya, rata-rata anaknya nggak mau ngurus orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya sudah pensiun, sudah pikun, sudah macam-macam, itu anaknya nggak mau lulus. Mereka sibuk. Akhirnya orang tuanya dipondokkan atau daftar sendiri. Ada yang dipondokkan sama anaknya, kemudian ada yang mondok sendiri. Yang mondok sendiri apa? Yang tahu kelakuan anaknya. Jadi ketika dia masih eksis kerja, dia sudah pikir, ini bakal anakku iki orang bakal gelem ngerawat aku nek wis tuwa. Mending aku tak daftar ning pondok lansia. Sampai mati, Pak, di pondok lansia. Saya juga kaget, kok ada ya seperti ini? Ini kemana anak-anaknya? Padahal berbakti kepada orang tua itu yang paling bagus itu adalah ketika mereka sudah berusia senja. Itu betul-betul dites kesabaran kita. Betul-betul akan terbukti kebaktian kita kepada orang tua. Tutur kata kita. Mungkin sekarang ketika orang tua kita masih sehat, kita nggak berani bantah, takut. Ya. Ketika orang tua sudah lemah, kita masih takut enggak? Kalau terkadang berani. Itu adalah sesuatu yang sangat disayangkan terhadap anak-anak umat Islam zaman sekarang. Ini adalah nasihat Luqman yang terakhir di dalam surat Luqman tersebut, yaitu agar anaknya itu menjadi anak yang lemah lembut suaranya ketika bertutur kata, terlebih kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya, Pak Bu, kira-kira kita pernah menasihati anak kita seperti ini atau enggak? Pernah nasihati seperti ini atau tidak? Kalau belum, nasihatilah. Jangan sampai nanti menyesal kalau anak kita bentak kita. Terus dinasihatinya, nasihat diulang dan diulang. Wallahu ta'ala Islam. Itulah pengajian kita pada malam hari ini yang membahas tentang lunakanlah suaramu ketika berbicara, terutama kepada kedua orang tua atau orang yang lebih tua. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Ta'ala. Kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masalah ini nih. Langkah-langkah. Step.